Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Ibu Erni Tripurna Astuti SPD pada mata pelajaran IPS. Tentu kalian senang dengan mata pelajaran IPS kan? Oke anak-anak, mari hari ini kita mulai pelajaran IPS dengan materi bab 1. Kalau kalian sudah memiliki buku paket, silahkan kalian mulai belajar dari buku paketnya di rumah. Oke anak-anak, kita mulai pelajaran ini dengan semangat ya. Walaupun belajar dari rumah ditemani oleh keluarga, oleh ayah, ibu, dan adik-adik mungkin. Mari kita mulai pelajaran hari ini pada bab 1. Semangat anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 1, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran: 1. Mendiskusikan latar belakang berdirinya ASEAN. 2. Menjelaskan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Amati peta negara-negara ASEAN di bawah ini. Arti logo ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Merah melambangkan keberanian dan dinamika. Putih melambangkan kesucian. Kuning melambangkan kemakmuran. Serta 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara-negara anggota ASEAN. Sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, disingkat Perbara, dirintis oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Titik mula peringatan sejarah berdirinya ASEAN ditandai dengan dirumuskannya Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Ini adalah tokoh-tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Yang pertama, S. Rajaratnam dari Singapura, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Adam Malik dari Indonesia, Ranat Koman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Singapura. Tujuan berdirinya ASEAN. Anak-anak bisa membaca, yaitu yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi sosial negara-negara ASEAN. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dan menghormati keadilan dan tertib hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana, prasarana pelatihan, penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, serta memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, serta memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta taraf hidup rakyat mereka. Yang keenam, memajukan pengkajian mengenai negara Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan yang serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri. Prinsip ASEAN. Yang pertama adalah saling menghormati.
kedaulatan dan kebebasan domestik tanpa adanya campur tangan dari luar negeri, non-interference. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau sengketa dengan cara damai. 5. Menghindari ancaman dan penggunaan kekuatan senjata. 6. Kerjasama efektif antar anggota. Kondisi geografis ASEAN. Yang pertama adalah letak geografis ASEAN. Letak geografis itu adalah letak suatu kawasan dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, letak ASEAN, posisi paling utara sekaligus paling barat ada negara Myanmar, serta di ujung selatan sekaligus yang paling timur adalah Indonesia. ASEAN secara geografis terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas wilayah ASEAN. Batas utara adalah dataran Cina. Sebelah selatan, Samudra Hindia dan Timor Leste. Batas sebelah timur adalah Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Batas sebelah barat adalah Samudra Pasifik dan India. Letak astronomis ASEAN. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dilihat dari garis lintang dan garis bujur, ASEAN terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Iklim negara-negara ASEAN. Karena secara lokasi geografis di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa, membuat hampir seluruh negara-negara ASEAN beriklim tropis. Ciri-ciri geografis ASEAN. Yang pertama adalah compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. B. Fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya adalah Indonesia. C. Elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya adalah negara Vietnam. D. Protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya adalah Thailand dan Myanmar. Sampai saat ini, negara-negara anggota ASEAN ada 10. 5 negara adalah sebagai pelopor berdirinya ASEAN, atau 5 negara yang menandatangani deklarasi Bangkok, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini adalah 5 negara pelopornya. Disusul berikutnya, yaitu negara anggota yang ke-6, yaitu Brunei Darussalam. Masuk menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketujuh adalah Vietnam, menjadi anggota pada tanggal 28 Juli 1995. 8. Laos, 23 Juli 1997. 9. Myanmar, 23 Juli 1997. Yang terakhir adalah Kamboja, 16 Desember 1998. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Dari materi pada pertemuan pertama ini, kalian sudah memahaminya, maka sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti Ibu akan sampaikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan.
Semangat ya anak-anak, silahkan belajar, mempelajari kembali materi yang sudah Ibu sampaikan, dan tetap semangat belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.